Puji Nota 5 dengan NIM 2512197. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengawasan syariah. Jadi, pertama-tama kita harus tahu apa itu pengawasan syariah. Jadi, pengawasan syariah itu adalah suatu mekanisme yang diterapkan dalam lembaga keuangan dan bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Adapun beberapa aspek penting dari pengawasan syariah, yang pertama itu ada kepatuhan syariah. Jadi, kita memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang kita tawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Yang kedua itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sebuah badan yang terdiri dari para ahli syariah yang bertugas untuk memberikan nasihat dan penilaian mengenai kepatuhan syariah dari produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Yang ketiga ada audit syariah proses, evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Yang keempat yaitu edukasi dan pelatihan, maksudnya memberikan pemahaman kepada karyawan dan manajemen tentang prinsip-prinsip syariah dan pentingnya kepatuhan syariah dalam bisnis. Yang bagian B yaitu urgensi pengawasan syariah. Urgensi pengawasan syariah dalam lembaga keuangan dan bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sangatlah penting. Berikut adalah beberapa alasan kenapa pengawasan syariah menjadi sangat mendesak. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Maksudnya pengawasan syariah memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mematuhi hukum Islam. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Yang kedua ada mencegah praktik yang tidak etis. Maksudnya dengan adanya pengawasan syariah, praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti riba, gharar, masyir dapat dihindari. Ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan nasabah. Nasabah cenderung lebih percaya dan merasa aman untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan yang memiliki pengawasan syariah yang tingkat kepercayaan. Ini penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Yang keempat yaitu pengembangan produk yang inovatif. Pengembangan syariah dapat mendorong pengembangan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga mematuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang kelima, audit dan evaluasi berkala. Jadi pengawasan syariah itu mencakup audit dan evaluasi berkala yang membantu lembaga keuangan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan operasionalnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, ada edukasi dan kesadaran. Pengawasan syariah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan karyawan dan manajemen lembaga keuangan. Bagian C, tujuan dan fungsi pengawasan syariah. Tujuan pengawasan syariah dalam lembaga keuangan dan bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengawasan syariah. Yang pertama itu menjamin kepatuhan syariah. Tujuan utama pengawasan syariah adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah sehingga tidak ada praktik yang melanggar hukum Islam. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan adanya pengawasan syariah yang ketat, nasabah akan merasa lebih aman dan percaya untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan nasabah. Yang ketiga yaitu mencegah praktik yang tidak etis. Pengawasan syariah bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis seperti riba, gharar, dan masyir yang dapat merugikan nasabah dan masyarakat. Yang keempat itu ada pengembangan produk yang sesuai. Jadi pengawasan syariah juga bertujuan untuk mendorong pengembangan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat mematuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang kelima, ada audit dan evaluasi berkala. Melalui pengawasan syariah, lembaga keuangan dapat melakukan audit dan evaluasi berkala untuk menilai sejauh mana kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah serta untuk melakukan perbaikan yang perlu diperlukan. Yang keenam
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan karyawan, manajemen, dan nasabah. Adapun fungsi pengawasan syariah dalam lembaga keuangan dan bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari pengawasan syariah. Yang pertama, itu menjamin kepatuhan syariah. Fungsi utama pengawasan syariah adalah untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah sehingga tidak ada praktik yang melanggar hukum. Dua, yaitu memberikan nasihat dan rekomendasi. Dewan Pengawas Syariah atau DPS berfungsi untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen lembaga keuangan mengenai produk dan layanan yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, itu adalah melakukan audit syariah. Pengawasan syariah mencakup audit berkala untuk menilai kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit ini membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keempat, itu ada edukasi dan pelatihan. Jadi pengawasan syariah juga berfungsi untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada karyawan dan manajemen tentang prinsip-prinsip syariah dan pentingnya kepatuhan syariah dalam operasional lembaga. Yang kelima, yaitu meningkatkan transparansi. Pengawasan syariah berfungsi untuk meningkatkan transparansi dalam operasional lembaga keuangan syariah sehingga nasabah dapat memahami produk dan layanan yang ditawarkan serta kepatuhan syariah. Yang keenam, yaitu mencegah praktik yang tidak etis. Fungsi pengawasan syariah adalah untuk mencegah praktik-praktik yang tidak etis seperti riba, gharar, dan share yang dapat merugikan nasabah dan masyarakat. Bagian D, pengawas dan otoritas syariah. Pertama-tama kita harus tahu apa sih tujuan dari pengawasan syariah. Jadi tujuan itu untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari para ahli syariah. Apa sih itu otoritas syariah? Jadi otoritas syariah itu merujuk pada lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah di Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Namun pengawasan syariah tetap dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Fungsi otoritas syariah meliputi regulasi, menetapkan regulasi dan pedoman yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah. Yang kedua, itu ada pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi yang ditetapkan. Yang ketiga, itu ada pemberian lisensi. Maksudnya memberikan lisensi kepada lembaga keuangan syariah untuk beroperasi. Bagian E, struktur organisasi tata kelola syariah. Struktur organisasi tata kelola syariah dalam lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah komponen utama dari struktur organisasi tata kelola syariah. Yang pertama itu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu DPS? Apa sih itu Dewan Pengawas Syariah? Jadi Dewan Pengawas Syariah itu adalah badan yang terdiri dari para ahli syariah yang bertugas untuk memberikan nasihat oleh lembaga keuangan syariah. DPS memiliki tanggung jawab untuk menilai dan menyetujui produk dan layanan baru, melakukan audit syariah secara berkala, memberikan rekomendasi kepada manajemen mengenai kepatuhan syariah. Yang kedua itu ada manajemen eksekutif. Pasti teman-teman juga lagi bertanya, apa sih manajemen eksekutif itu? Jadi manajemen eksekutif itu bertanggung jawab untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari. Mereka harus memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh DPS diimplementasikan dengan baik. Adapun yang ketiga yaitu unit kepatuhan syariah. Jadi unit ini bertugas untuk memantau dan memastikan bahwa semua aktivitas operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan dan edukasi kepada karyawan mengenai kepatuhan syariah. Yang keempat itu ada audit internal. Jadi audit internal berfungsi untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPS. Audit ini membantu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang kelima itu ada otoritas regulasi. Jadi otoritas regulasi seperti
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua itu ada kegiatan pengawasan syariah. Jadi yang pertama itu ada audit syariah. Kegiatan ini dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit ini mencakup evaluasi terhadap produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan. Yang bagian kedua itu ada pemberian nasihat dan rekomendasi. Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen lembaga keuangan mengenai produk dan layanan yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga yaitu edukasi dan pelatihan. Kegiatan pengawasan syariah juga